Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aidi boto hamudu asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama maurahian gabi pugus ala di hamu. Asa gabi mamaura hamu hinor honni pugus naik. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah miskin tapi kaya. Apa maksudnya miskin tapi kaya? Kekurangan bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk memberi. Karena banyak orang bersungut-sungut tidak mampu memberi dengan alasan miskin, dengan alasan tidak ada. Tapi yang sungguh luar biasa adalah jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, jemaat yang sederhana, dapat membantu mengumpulkan, memberi, menolong jemaat di Yerusalem. Ini yang paling hebat. Yang paling luar biasa, kita harus lihat Makedonia ini. Yang dikatakan oleh Paulus, jemaat yang miskin, saudaraku, jemaat yang sederhana, tetapi karena mereka mengenal Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka tidak punya alasan menyatakan besar. Mereka tidak pernah menyatakan alasan tidak bisa memberi karena kaya miskin. Tapi mereka lah memberi dengan apa adanya, memberi dengan ikhlas, memberi dengan tidak bersungut-sungut. Begitu banyak sekarang gereja manusia dengan berkata, dengan menyatakan bahwa kami tidak sanggup, tidak bisa menolong. Sesungguhnya orang yang tidak mau menolong, yang tidak memberi karena tidak mengenal Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mempercayai, harus yakin dan percaya ketika ia memberi itu adalah bagian daripada imannya. Sebab orang percaya itu, kita orang beriman, tidak ada alasan kita untuk berbelit. Tapi alasan kita sebagai orang percaya adalah kekayaan yang kita rasakan dari Tuhan. Kekayaan itu adalah ketika kita bisa bersyukur dan memberi. Jadi jangan selalu katakan miskin, dangarok kepekku. Dikit-dikit dah ngadok kebekku, dikit-dikit dah ngadok kebekku. Akhirnya saat kemanapun selalu itu aja alasannya. Ke gereja dah ngadok kebekku, tuh keluarga dah ngadok kebekku, tuh pungut dah ngadok kebekku. Alasan-alasan itu membuatnya menjadi miskin rohani. Lempugus semua, pugus patut dia, pugus ngodu. Kenapa? Karena manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Jangan pernah mengukur berkat Tuhan dalam hidup kita. Seperti jemaat Makedonia, ya itu harus menjadi role model bagi kita. Mereka jemaat yang sederhana, saudaraku. Tapi tidak ada bagi mereka alasan tidak membantu, tidak menolong. Jangan pakai kemiskinanmu menjadi senjatamu. Banyak orang dipakai pugusun lagi senjata, ternyata membuatnya semakin
pahit, menderita. Jangan. Tapi katakanlah apa yang bisa kita miliki, kita beri, kita tolong. Apa yang kita miliki yang sedikit, ya berikan sedikit. Jadi bukan berarti harus menjadi itu alasan kita. Makin pahit. Maka firman Tuhan hari ini luar biasa bagi kita. Supaya kita harus belajar dari kekurangan. Jangan katakan kekurangan tidak bisa memberi. Itu alasan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi alasan kita adalah bagaimanapun kita. Miskin tapi kaya, jangan. Tapi kita harus miskin, tapi kita memiliki kekayaan rohani, kekayaan berpikir dan jiwa kita. Hidup benar Tuhan Yesus. Oh, honalao. Mago, honao to. Iba bungo wartam. Gurang ngay. Sabornya itu butuh kumahosami. Tua magunani. Kenapa? Karena dia pilih terus sampai tidak pernah makan daging, tidak pernah ini. Oh, nahuni terus kikir. Tamak. Dakia mengalas lang. Oh, babungu hapit termati. Ngiri mani ngomor bani. Banyak orang seperti itu. Dikumpulkan hartanya banyak-banyak di sana dikumpulkan. Dia tidak makan lagi hanya ini dengan mengharapkan dari pesta. Baik mengurus orang begitu sakit. Dia dapat gaji, tapi tidak dinikmati gajinya. Alani hulik na ujung ngamar sahih ma numpero sahiti baru pe. Ya, demikianlah manusia yang tidak pernah bersyukur dan tidak mau, hanya berpilih-pilih. Tapi firman Tuhan hari ini mengajari kita, jangan pernah pelit dan jangan pernah menyatakan kekurangan. Tapi katakanlah, semuanya sudah Tuhan berikan bagi kita. Maka marilah kita menjadi berkat kepada siapapun. Dan mari kita belajar seperti Makedonia, yaitu belajar dari kekurangan. Kekurangan bukanlah penghambat dan bukanlah menjadi penghalang untuk menolong dan memberi. Berikanlah seberapapun yang bisa kamu tolong. Berikanlah seberapapun yang kamu sanggup. Menolong orang, membantu orang siapapun. Tidak harus besar-besar, tapi apa adanya yang dari apa yang kita miliki. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami selalu bersyukur. Amin.